terhormat Bapak Mentor, yang terhormat Ibu Bapak Guru sekalian. Di sini kita akan berdiskusi tentang visi dan misi sekolah yang akan disampaikan oleh teman kita Pak Junaidi. Nanti kita akan membahas visi misi sekolah. Adapun yang pertama adalah sambutan dari kepala sekolah. Berhubung kepala sekolahnya tidak bisa datang atau hadir di acara ini, dilanjut acara kedua, sambutan dari mentor. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sukarayu 02 yang 01. 02 ya, maaf. 01. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sukarayu 01. Yang terhormat Bapak Ibu guru serta staf tata usaha SDN Sukarayu 01. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Serta tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan ke junjungan besar Nabi besar Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang-terang seperti ini. Izin Bapak Ibu, saya di sini hanya mendampingi Bapak Ibu ya. Bukan saya menggurui, saya hanya mendampingi karena kita ini sama-sama guru, sama-sama belajar, sama-sama proses belajar. Tapi mungkin saya ditugaskan di sini mendampingi CGP Pak Junaidi untuk mendiskusikan tentang visi sekolah Bapak Ibu. Visi sekolah kemudian dibandingkan dengan visi CGP calon guru penggerak. Kemudian apa sih manfaatnya? Jadi visi sekolah dengan visi guru penggerak itu nanti ada perbandingan. Nah nanti dari visi ini kan kita setiap 5 tahun sekali itu ada perubahan visi, atau setiap kepala sekolah biasanya diganti visi sekolah. Tapi kadang-kadang kebanyakan visi sekolah itu banyak yang enggak berubah biasanya. Nah sebenarnya kan kita visi sekolah itu kita bentuk, kita susun berdasarkan kesepakatan kepala sekolah dan guru-guru. Karena kita tidak bisa membuat visi sendiri, atau kita tidak bisa menentukan visi sendiri. Apalagi walaupun kepala sekolah sebagai pimpinan kita merubah visi sekolah itu nggak bisa, harus ada kesepakatan dengan pihak-pihak terkait. Nah, izinkan di sini saya sebagai moderator nanti memandu jalannya diskusi tentang visi sekolah dan perbandingan dengan visi guru penggerak, serta nanti CGP akan membahas atau menyampaikan tentang prakarsa perubahan. Yang mudah-mudahan prakarsa perubahan atau niatan dari CGP, niatan baik itu bisa digunakan dan bisa memajukan sekolah SDN Sukarayu 01. Maaf Ibu ya, karena emang sekolah saya kan dekat dengan Sukarayu 02 jadi iya, kadang kalau di SMP 1 Tambrang juga gitu Bu, bukan satu atap, bukan satu Tambrang tapi ada atapnya, makanya suka diprotes karena kebiasaan di sekolah saya gitu. Mohon maaf sekali lagi. Nah untuk mempersingkat waktu, nanti kita ada pembahasan dari calon guru penggerak tentang visi serta prakarsa perubahan dari Pak Junaidi. Kemudian nanti Bapak Ibu sebagai peserta itu memberi tanggapan atau memberi masukan atau memberi pertanyaan supaya jalannya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Untuk itu kami persilakan Pak Junaidi langsung melaksanakan kegiatan tersebut. Izin Pak PP dan juga teman-teman saya berdiri di luasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah dari Sukarayu 1, Pak PP atau pengajar praktek, dan juga teman-teman rekan guru, teman sejawat yang sama-sama mudah-mudahan dalam kondisi sehat pada saat hari ini. Sehat Bapak Ibu ya? Sehat. Kemudian izinkan saya Junaidi Samsudin dalam hal ini akan menyampaikan, mungkin mempresentasikan berjalannya
penyamaan visi dan misi antara visi sekolah yang dimiliki oleh sekolah dan juga nanti dari visi dan saya sebagai guru penggerak. Mohon izin, terima kasih teman-teman, selamat datang yang barusan hadir. Perkenalkan saya dan Bapak PP dalam hal ini ya. Dalam program guru penggerak ini saya ada didampingi oleh Pak Ahmad Bayhaqi sebagai pengajar praktik di angkatan 10 dalam kegiatan pendampingan individu di versi 2. Saya Junaidi Samsudin, calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian tujuan diskusi pada hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan saya telah belajar banyak di dalam pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang berlangsung ya, yaitu membuat visi diri sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama buat kita semua terhadap visi sekolah yang akan kita bangun nanti. Kemudian dalam hal ini kita nanti ada penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, visi yang sudah ada di visi dan misi di SDN Sukarno 1 yang pertama adalah manusia cerdas dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, unggul dalam prestasi akademik, non akademik. Dan misinya adalah yang pertama adalah menanamkan keyakinan akidah melalui pengamalan ajaran agama. Kemudian yang keduanya mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Kemudian yang ketiganya adalah mengembangkan iptek, penugasan bahasa, olahraga, seni dan budaya disesuaikan dengan bakat, minat dan potensinya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kerjasama yang erat antara siswa, lingkungan, dan warga sekolah secara harmonis. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah SWT, visi yang sudah dibuat oleh kita semua SDN Sukarno 1 ya, yang tadi sudah dibacakan, apakah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang mana nomor 1 itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Nah, kalau kita sama-sama cermati bahwa di poin 1 dengan poin 1 profil pelajar Pancasila ini ada kesamaan. Jadi intinya visi atau misi yang sudah dibangun sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini adalah siswa menerima keanekaragaman dari potensi-potensi masing-masing temannya. Misalnya suku, bangsa, adat dan seterusnya dia bisa menerima. Kemudian yang ketiganya adalah profil pelajar Pancasila yang ketiga, mandiri. Nah, mandiri ini diharapkan siswa itu mampu mengembangkan potensinya secara mandiri setelah kita melakukan pembelajaran di kelas masing-masing. Kemudian yang keempatnya adalah bergotong royong. Sikap bergotong royong ini mungkin ya sampai dengan saat ini udah terkikis nih. Terkikis, gotong royong, kerja kelompok dan lain sebagainya. Mungkin kalau ini dia diterapkan di kelas kita masing-masing, insya Allah apa yang menjadi harapan profil pelajar Pancasila akan mudah terwujud. Kemudian yang kelima adalah bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini artinya peserta didik bukan hanya menerima masukan atau pembelajaran dari guru, akan tetapi dia mampu bertanya dan tidak segan-segan bertanya kenapa dan mengapa gitu. Apa dan mengapa, bagaimana, di mana dan seterusnya. Dan memiliki sikap kritis inilah akan mengembangkan potensinya masing-masing.
Kira-kira saya kecepatan kali ya? Enggak. Oh, gitu ya. Pas. Kemudian yang keempatnya adalah kreatif. Nah, kita berharap gitu ya siswa kita ini adalah memiliki sifat yang kreatif. Nah, kreatif ini perlu perlu dipantik gitu. Kita sebagai pemantik. Nah, guru itu sebagai pemantik, memancing kreativitas anak-anak. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang lainnya adalah kita memasuki identifikasi perilaku yang mencerminkan visi tadi. Nah, kegiatan tampak, kita awali dengan membuat keyakinan kelas. Visi, misi tidak akan terwujud tanpa adanya dibuat terlebih dahulu adalah keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas dibuat dulu, kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti apa. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini saya sudah buat keyakinan kelas, videonya susah diupload juga tadi. Nah, budaya, ya kita mulai dengan budaya positif. Nah, terkait dengan tampak seperti, nah nomor 1 ini berpakaian rapi dan sopan. Tidak tampak seperti ini adalah tidak berpakaian rapi dan sopan. Dan kalau ini dibuat keyakinan kelas, misalkan gitu ya, kepada siswa kita, dimasukin keyakinan kelas itu berpakaian rapi. Pada saat nanti siswa kita tidak berpakaian rapi, tentu kita merujuk pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama oleh siswa. Seperti itu. Jadi tidak mudah kita menjustifikasi peserta didik kita bahwa anak ini nggak baik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berusaha hadir tepat waktu. Nah, tidak tampaknya seperti apa? Sering hadir tidak tepat waktu. Nah, ini kalau dibuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, maka hal demikian bisa diminimalisir, diminimais, diperkecil kemungkinan-kemungkinan. Kemudian yang ketiganya ada berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi kalau sudah dibuat keyakinan kelas, maka siswa akan terbiasa. Oh, kamu udah melanggar, katakan gitu, melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat, gitu. Nah, kemudian tidak tampak sepertinya itu seperti apa? Nah, ini tidak berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini nanti berimplikasi kepada karakter siswa kita nanti di rumah, baik di sekolah maupun di rumah. Kalau sudah dibangun di sekolah, maka ada muncul pembiasaan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kebersihan diri, kelas dan sekolah. Nah ini, kalau kita buat keyakinan dan kesepakatan kelas dengan siswa secara bersama-sama, kemudian mereka menyetujui menjaga kebersihan diri, kelas dan sekolah, maka seakan-akan kita itu tidak memaksakan. Jadi pembiasaan tersebut bersumber dari diri, berawal dari diri anak itu sendiri. Jadi tanpa harus kita ngomel-ngomel, tanpa harus kita memberikan sanksi, mereka akan menyadari kita rujukannya kemana? Ke keyakinan kelas atau ke kesepakatan kelas. Dan kemudian apalagi? Tidak tampak sepertinya apa? Tidak menjaga kebersihan dan membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, kalau kita melihat siswa kita melakukan hal itu, kita ajak bicara, kemudian juga nanti merujuk kepada keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kemudian apa? Yang kelimanya adalah mengikuti pembelajaran dengan tertib dan disiplin. Tentu Bapak Ibu semua kita banyaklah belajar dari pengalaman bahwa pada saat guru berbicara, ada anak juga ikut berbicara bahkan bercanda. Dan kalau seperti itu, langkah konkretnya apa? Nah, kita ajak, kamu udah melanggar kesepakatan kelas ya. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah atau memanggil di setrap di ke depan, nggak usah seperti itu. Ya. Kemudian tidak tampak sepertinya itu apa? Tidak mengikuti pembelajaran dengan tertib dan disiplin. Nah, seperti tadi. Ini pelanggaran yang sudah dibuat. Kemudian yang keenamnya apa? Berkomitmen terhadap setiap tugas. Kemudian tidak tampaknya tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kemudian senantiasa bersikap baik dengan teman dan membantunya jika kesulitan. Nah, pasti ya kita menemukan hal itu demikian. Kemudian tidak tampaknya seperti apa? Tidak bersikap baik dengan teman dan tidak mau membantu kesulitan teman. Acuh dengan teman. Dan ini menjadi rujukan buat kita semua.
Saya yakin kalau kesepakatan atau keyakinan kelas sudah dibuat di masing-masing kelas, maka kedisiplinan akan muncul dengan sendirinya. Kemudian apa? Yang terakhirnya adalah menghormati guru dan teman. Nah, terus tidak tampaknya seperti apa? Tidak menghormati guru dan teman. Maka kalau ini kita munculkan pada saat anak atau siswa peserta didik itu melanggar, maka kita cukup merujuk pada ini. Gitu ya. Kemudian selanjutnya next. Kemudian percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Nah, meminta izin menggunakan barang milik orang lain ini tampak sepertinya ya. Jadi kalau kadang-kadang teman-teman itu atau siswa itu ngambil apusan atau tim X lain sebagainya tanpa bilang ke temannya marah, terjadilah kegaduhan di dalam kelas. Nah, kalau dibuat seperti ini tidak. Kemudian memberikan senyuman, menyapa guru dan teman. Nah, seperti ini kita buat di dalam keyakinan kelas. Kemudian, balik lagi. Nah, ini. Kemudian yang keduanya memberikan senyuman, menerima bantuan orang lain. Terkadang kan ada siswa juga nih, kita nggak tahu permasalahan di rumah pada saat bermain, pada saat sekolah, di bawah sekolah juga, dan dia nggak enggan menerima bantuan temannya. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Nah, menghargai pendapat orang lain maksudnya pada saat temannya menjawab pertanyaan, dia tentu mendengarkan. Gitu. Kemudian mengucapkan kata maaf, mengucapkan kata tolong, dan mengucapkan terima kasih pada saat dia menerima bantuan. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, setiap anggota kelas melaksanakan tugas yang terdengar. Ada kita pakai sistemnya ya. Terdengar dalam kerja kelompok, ayo teman-teman kita mulai diskusi kelompok. Kemudian contoh yang kedua, mari kita kerjakan tugasnya, kita bagi tugas. Apakah kita suka mendengar? Apakah kalimat-kalimat tersebut sudah terdengar di telinga kita pada saat itu, pada saat melakukan kerja kelompok? Jika ada masalah, mari kita cari solusi bersama atau sampaikan kepada guru ya, misalkan begitu. Dan kalau ada kita terdengar kalimat seperti itu dari siswa, berarti kita sudah mampu atau sukses dalam mengondisikan kelas. Kemudian terlihat berkolaborasi dengan teman kelompok dalam mengerjakan tugas, menyampaikan pendapat dengan santun dan percaya diri. Banyak siswa kita menyampaikan kadang-kadang pendapat ya, jawaban saja kadang-kadang malu, takut salah lah, nggak percaya diri lah dan sebagainya. Kemudian mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain, dan terakhir mengerjakan tugas tepat waktu. Itu yang terlihat di dalam kelas kita, setidaknya seperti itu. Kemudian berperilaku, nah siswa ini diharapkan oleh kita itu menunjukkan semangat dan kerjasama tim dalam kelompok. Apabila ada siswa yang pakem, gimana caranya? Oh iya, tentu dilakukan pendekatan lah, atau diberikan masukan lah, atau diberikan kata-kata pemantik lah. Yang penting siswa kita itu bersemangat. Kemudian saling menghormati dan menghargai dalam kelompok. Kemudian sikap sopan dan santun baik kepada guru dan teman kelompok. Kemudian tugas guru dan tugas murid. Nah ini sama-sama ya. Mudah-mudahan ini apa yang saya buat ini sesuai. Ini kalau nggak sesuai kita sama-sama aja. Ya, penonton ya. Bapak Ibu guru yang sama-sama kita sebagai pendidik tentu acuannya ini. Kalau memang ada kekurangan, tambahan, kita tentu sama-sama refleksi. Yang pertama adalah tugas guru adalah mengajar, mendidik yang kita tahu, melatih keterampilan hidup, memberikan bimbingan dan pengharapan. Kemudian tugas murid adalah belajar dengan baik. Kemudian taat pada keyakinan kelas dan sekolah. Kemudian yang ketiganya adalah patuh dan hormat kepada guru dan teman. Kemudian menjaga nama baik sekolah. Kadang-kadang ada juga ya kejadian di sekolah disebarluaskan di rumah, sehingga nah kalau ini dibuat
sebagai bagian dari keyakinan dan kesepakatan kelas, maka insya Allah ini ya, nama baik sekolah kita, nama baik Bapak Ibu Guru juga akan tetap terjaga. Baik Bapak Ibu Guru, yang bukan tugas guru. Nah ini yang bukan tugas guru dan bukan tugas murid. Yang pertama adalah yang bukan tugas guru ya, memaksa murid belajar. Terkadang kita punya sifat ini anak ini target kita pinter, nggak juga. Tugas kita nggak boleh memaksa murid belajar. Kemudian yang keduanya adalah Menghukum murid. Nah ini terkadang kita ya nggak sadar apabila siswa salah, apabila siswa ketinggalan, apabila siswa bolos dan sebagainya, kita mudah menghukum murid. kemudian membersihkan dan merapikan kelas. Ini bukan tugas guru. Kadang-kadang ya, maaf, di meja kelas, di meja belajar kita juga gitu ya. Tapi kalau dibuat keyakinan kelas, misalnya merapikan meja guru, misalnya disepakati, nanti kita masuk udah rapi tuh, gitu ya. Jadi nggak usah ngomel-ngomel juga. Kemudian apa? Kemudian yang keempat adalah mengerjakan tugas murid. Kadang-kadang kita memberikan bimbingan, jadi nggak mandiri siswa kita. Tentunya kelas rendah biasanya. Apalagi ngisi ulangan ya, ujian dan seterusnya. Ini mengerjakan tugas murid. Kadang-kadang harusnya murid yang ngerjain. Kita hanya melakukan bimbingan saja. Kemudian yang terakhir adalah menyiapkan keperluan alat tulis murid. Nah ini kadang-kadang jadi gitu ya, maaf gitu ya. Ya kalau seperti ini nggak juga ya, bukan tugas guru. Kemudian yang bukan tugas murid, mengeluh saat diberikan tugas. Nanti dibuat nih kesepakatan kelas dimasukin, ada siswa, aku ini, kamu nggak boleh ini, berada kita buat enak. Terus melakukan kegaduhan di kelas. Nah ini atau sekolah. Ini jangan sampai nih kalau ada siswa seperti ini nih. Jadi kalau udah dibuat keyakinan dan kesepakatan kelas, insya Allah nih nggak akan terjadi. Kemudian merusak barang milik teman dan milik sekolah. Nah kadang-kadang bunga atau apa saja, sapu, iya tempat sampah patah gitu, sapu patah. Nah kalau ini kita buat ini ya saya yakin nggak. Dia sebelum melakukan, oh iya udah dibuat kepala kelas kan gitu ya, sadar dengan sendirinya. Kemudian melanggar keyakinan kelas. Ini yang sangat penting. Nah, diskusi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Tentu Bapak Ibu semua mempunyai seni di dalam menerapkan perubahan-perubahan yang ada di kelas masing-masing seperti apa, itu ya. Ini udah saya kacamata saya kemana tahu? Saya sebagai seorang Sebagai seorang pendidik, pendidik haruslah menjadi contoh atau suri tauladan bagi anak didiknya. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid yang sangat relevan dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bertujuan menuntun. Nah, ini yang sangat penting adalah ini. Tugas guru adalah menuntun. itu kadang-kadang kita mendidik terus kayak anak sendiri, di emosi itu bocah gitu ya, dan sebagainya. Nggak boleh juga. Atau kadang-kadang kita gebuk gitu ya, walaupun bukan marah bukan ya, tapi tidak boleh juga. Menuntun dari segala kodrat, Karena masing-masing siswa itu punya kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki masing-masing. pada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, Posisi kontrol nih Bapak Ibu. menurut Dr. William Glasser atau dosen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol dalam mempertimbangkan 5 aspek kebutuhan manusia atau murid. 5 kebutuhan dasar tersebut adalah Apa itu? Belonging, kasih sayang. Siswa kita, murid kita ini butuh ini sebenarnya. setiap manusia juga butuh kasih. Kemudian apa? Power. Apalagi power itu penguasaan.
biasanya dia pengen menguasai dirinya, nggak mau diatur. Tapi kalau udah dibuat keyakinan kelas, maka muncul dengan sendirinya, datang dari dirinya, maka dia udah menguasai dirinya. Kemudian yang fun, nah ini setiap orang pasti berharap kesenangan dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya dengan kesenangan, kayak macam siswa itu pada saat diberikan tugas nih, bagaimana memunculkan kesenangan, nah itu tugas kita. Freedom ini adalah kebebasan, dia bebas dalam memilih, terserah saya dong, saya mau belajar atau enggak terserah saya, kira-kira nih. Ada siswa yang seperti itu, apa langkah Bapak Ibu? Terserah saya, kalau ada siswa nggak nulis misalkan, apa langkah konkret kita? Memaksakan atau memanggilnya? Setiap orang punya nih kebebasan, freedom. Dan yang ini adalah survival, itu adalah kelangsungan hidup ya. Kemudian, nah Bapak Ibu mohon izin, kita di kelas dalam proses pembelajaran ini di posisi mana? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kamu gini, kamu sering begitu, kamu sering ini pemantau, sorry, pemantau. Dan yang ini teman, dan ini adalah manajer. Nah kira-kira nih menurut Bapak Ibu yang sering itu ya kita lakukan di sekolah itu manajer. Pernah nggak memberikan sebagai penghukum? Pernah nggak? Pernah sih. Iya. Pada saat seperti apa coba Bapak Ibu? Enggak, kerjaan PR. Terus Bercanda, berisik. berkata kasar, terus apa lagi? Berisik, bercanda. Bercanda pada saat proses belajar. Tidak pikir. Nah, kadang-kadang Nah, ya nggak pakai. dia nggak pikir. Kadang-kadang kita pakai ini, Bapak Ibu, penghukum. Pernah nggak kita sering menerapkan ini, membuat orang merasa bersalah? Pernah nggak? Kamu jangan-jangan ini ya. Kamu kenapa nggak bisa mengerjakan? Misalkan siswa kita, Ani maju, dia mau jadi apa? Di papan tulis gitu ya, di depan dia. Ani, apa yang kita lakukan? Kamu malas belajar, kamu bermain terus, kamu kadang gitu ya. Nah, ini kita di posisi ini Bapak Ibu, membuat orang merasa bersalah, dan dua poin ini diusahakan dihindari. Nah, kadang-kadang boleh juga kita sebagai teman kita kamu kenapa? Kadang-kadang ya itu yang disukai siswa, bahkan bisa diingat sampai akhir hayat buat siswa kita. Nah, kadang-kadang boleh juga kita sebagai dasar ini sebagai pemantau. Kamu kerjakan ya. Pada saat pemantau itu coba dipantau gitu ya, dimutar kita gitu ya. Iya, memang. Kemudian manajer yang memberikan tugas ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya budaya positif. Nah ini budaya positif perlu diterapkan ya, berdasarkan tahapan bagja yang sudah dibuat dan dirumuskan bersama dengan seluruh warga sekolah nanti gitu ya. Jika dilakukan secara kontinu maka berdampak pada pembiasaan. Yang sudah kita lakukan apa Bapak Ibu? Contohnya 5S ya, Pak Pian, 5S. Ya, Mas. Udah jadi pembiasaan? Enggak. Udah. Iya. Hah? Sementara. Dapat santun. Baik. Apa lagi? Dapat santun. Nah, sopan, santun, salam. Apa lagi? Yang sudah diterapkan di sekolah kita. Nih, udah jadi pembiasaan. Dengan sama piket kebersihan. Kebersihan, udah bikin jadwalnya. Kemudian membawa alat makan dari rumah, itu udah pembiasaan. Kita lihat, oh ternyata tong-tong sampah nggak ada sampahnya, udah kosong gitu. Oh kemana sampahnya? Oh ternyata mereka tidak, jalan jajan itu tidak menggunakan bahan yang dibuat dari plastik. Nah
pembiasaan-pembiasaan ini kalau dilakukan secara kontinu maka berdampak pada pembiasaan, dan pembiasaan yang positif pada akhirnya menjadi budaya positif di sekolah. Nah ini kira-kira nih, ini sih apa ya, tugas kita bersama, apa kira-kira nih ya budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Hal tersebut dapat terwujud berkat kesungguhan dari seluruh warga sekolah, termasuk guru yang sudah melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat. Contoh misalnya kesepakatan kelas, keyakinan kelas dibuat tidak boleh membuang sampah di kolong meja, tidak boleh dan sebagainya. Nah kalau itu dibuat, sadar sendiri nanti siswa, bukan hanya di sekolah, nanti di rumah diterapkan biasanya, dan itu juga bisa berusaha. Ya. Kemudian dan ketika ada siswa atau guru warga sekolah yang melanggar kesepakatan kelas atau sekolah, maka langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Oh, ternyata segitiga restitusi yang kita terapkan. Dan guru memposisikan dirinya sebagai manajer, pemantau, dan bisa saja sebagai teman. Tapi sewaktu-waktu, kalau sebagai teman terus, lunjak lama-lama. Jadi diseganin gitu, bukan ditakutin ya. Bukan sebagai penghukum dan bukan pembuat siswa atau orang merasa bersalah. Ya. Kemudian nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua untuk menciptakan siswa yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Itu ya. Apabila ada siswa melakukan kesalahan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, panggil dan sebagainya. Tentu memanggilnya itu bukan berarti dia sebagai pembuat bersalah. Kemudian nih, menstabilkan identitas langkah kita nih Bapak Ibu. Menstabilkan identitasnya seperti apa? Oh ternyata kayak kemarin tuh kejadian di tendang itu ya, tendang dan sebagainya. Stabilkan identitasnya dulu, kenapa dan mengapa, seperti itu. Kemudian validasi kebutuhannya, apa yang dia butuhkan, apakah pengobatan, apa dan sebagainya, apakah perlindungan, langsung lakukan. Kemudian adalah menanyakan keyakinannya. Oh, yang ternyata kalau kita panggil keduanya, misalkan nih, si A, kamu kenapa? Dia ngapa? Udah ngatain saya, udah ngambil barang saya. Oh, ternyata keyakinan kelas sudah nggak boleh mengambil barang orang lain kayak tadi. Oh, kamu udah, dia sadar sendiri, gitu ya. Kemudian ada nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Nilai apa, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa nanti. Ini adalah kunci kita dalam bertanya kepada siswa. Kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan hal ini. Jadi diberikan kekuatan, penguatan kepada siswa, jangan sampai dia dalam kejadian tersebut dia malah nangis atau tidak percaya diri. Nah kalau itu terjadi maka hilanglah harapan kita untuk memperbaikinya. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya siswa, setiap orang pasti kesalahan. Saya wajar lah kamu begitu. Jadi, oh iya dia nggak merasa disalahkan pada saat dia melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara yang lain? Oh iya, bisa aja kamu berkata, tolong saya pinjam dan sebagainya. Itu ya, Bapak Ibu. Kemudian Oke, nilai dan peran guru. Oke, kelewat. Balik lagi. Tadi. Bapak Ibu, nah ini nggak kedengeran nih. Kalau saya kedengeran, saya lagi mendemonstrasikan. Ini ceritanya ada siswa temennya itu sering mencontek. Nah ini, dan kemudian temennya itu bukunya dirobek, saking keselnya sering ngontek. Nah dirobek sama ini nih pelakunya nih ya. Tapi kita sebagai guru mau mengajak dialog ya, mengajak dialog. Ada sih ya nanti. Nah ini peran guru menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru-guru lain, kolaborasi antar guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid ya. Kemudian
Nilai dan guru penggerak. Nah, nilai guru penggerak ini yang satu adalah berpihak pada murid. Nah, kita belajar itu berpihak pada murid. Jadi kalau mau ngasih pelajaran itu, yang dibutuhkan murid itu apa sih? Jangan Nah, jadi kadang-kadang kita memaksakan. Nggak sampai siswa kita itu pemikiran kita nggak nyampe, dipaksakan. Kamu harusnya gini, harusnya isinya ini. Padahal kita nggak tahu itu kemampuan kita seperti apa. Terlalu memaksakan. Kemudian inovatif, jadi dalam sistem pembelajaran dan metode itu harus inovatif juga. Kemudian kolaboratif, ya, mengkolaborasikan antara materi dengan materi yang lain atau bisa saja dari dunia luar. Kemudian merefleksi, jadi setiap pembelajaran itu kita refleksi. Setelah akhir dari pembelajaran direfleksi, disimpulkan, direfleksi, oh ternyata dari 10 soal ternyata ada 6 orang gitu ya dari 20 siswa itu betul, dan seterusnya, dan memberikan motivasi supaya siswa bisa belajar mandiri nanti di rumah ya. Kemudian visi guru penggerak. Nah, terwujudnya peserta didik yang religius, berbudi pekerti, berdaya saing, dan berwawasan global. Nah, ini tadi apa ya? Saya lupa nih. Biasanya kemarin saya udah siapin di sini ada. Nah, profil pelajar Pancasila wujud nyata usaha penguatan karakter terdidik dimensi profil. Nah, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila: beriman dan bertanggung membaca, berpikiran global, mandiri, bergotong royong, bernalar diri, dan kreatif. Nah, imajinasiku. Nah, ini tujuan sini. Misinya ini. Misinya beriman dan bertanggung membaca, pembelajar berpihak pada murid, ya kita ajak kolaborasi, bercocok tanam dan sebagainya. Silakan, bukan suatu kesalahan loh, jangan salah. Jadi belajar itu bukan harus di kelas, di luar kelas juga boleh, yang penting mereka nyaman. Kolaboratif, mengkolaborasikan pembelajaran dengan hal-hal yang ada di lingkungan. Cerdas dan kreatif sekali lah, kita ajak anak kita untuk berkreatif, membuat apa dan sebagainya. Tentu disesuaikan dengan usianya. Kemudian pendidikan sehat, ya kita ajak berolahraga dan sebagainya, atau bisa aja menghafal dengan cara mengajak ke lingkungan kelas, lingkungan sekolah, atau lingkungan di luar sana. Saya kemarin sih waktu kelas 5 sering saya ajak ngapal, saya ajak ke mana loh, pintu air, ngapal aja gitu. Senang anak-anak ternyata, dan gampang, ternyata mudah diingat gitu. Jadi nggak harus terbatas. Kalau di kelas itu terbatas. Kadang-kadang mereka butuh luas, tempat yang luas, lebih refresh. Kemudian berpendidikan budi pekerti yang luhur dan berbudaya. Ini Pak Yogi nih, terima kasih Pak Yogi nih ya. Dan itu udah 5S nih ya, luar biasa, ini udah ada nih ya. Dan ini mengarah kepada profil pelajar Pancasila sudah ada nih ya. Nomor 1 ini udah ada, berpada murid udah ada, kolaboratif seterusnya. Ini rencana saya. Dan mudah-mudahan bisa terrealisasi ya. Pelan-pelan aja perubahan itu. Nah, ini profil pelajar Pancasila wujud nyata. Nah, kenapa yang tadi alasan saya beriman dan terus dapat memahami ajaran agama dan seterusnya. Pembelajaran beliau pada murid, memandang setiap murid memiliki kebutuhan potensi yang berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi nggak semua sama. Kadang-kadang kita memberikan pelajaran yang sama untuk satu kelas, padahal belum tentu yang mereka butuhkan itu. Kolaborasi, pembelajaran harus memudahkan para siswa belajar bekerja bersama. Perlu dibentuk kelompok. Kadang-kadang kita juga enggan, repot, waktunya juga nggak keburu dan sebagainya. Padahal nggak demikian. Terkadang kita ajuannya ke waktu. Nah, ini yang membatasi kita adalah waktu. Nah, cerdas kreatif, metode pembelajaran cerdas dan kreatif adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan kecerdasan dalam bernalar kritis, pikir, serta memiliki kreativitas dan pengajaran berbagian. Terus kemudian pendidikan budi pekerti dan luhur, pendidikan yang sehat. Nah, kadang-kadang gitu ya, kita harus memperhatikan semua aspek, yaitu aspek kognitif, efektif, dan psikomotoriknya perlu dilatih juga. Ini banyak sekali dilatih oleh guru PJOK ya. Psikomotoriknya saya lihat kurangnya, oh iya, jadi refleks bocah kadang-kadang kelaparan. Nah, ini pembelajaran berpihak pada murid agar dapat menciptakan
visi pembelajaran yang berikan pada murid, maka dapat dilakukan pendekatan inquiry apresiatif atau IE gitu ya, IE. IE adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif yang berbasis kekuatan, dan saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif tersebut melalui prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar melalui memanfaatkan pekarangan dan barang yang tidak terpakai menjadi sebuah karya seni. Ini contohnya ini dari apa namanya, botol bekas ya, jangan dibuang karena kita tahunya ekobrik ya. Ini juga kardusnya yang saya buat. Nah ini menggambar pada media botol. Dengan visi tersebut diharapkan prakarsa perubahan dapat bertujuan dan peran pendidik pada filosofi pendidikan dan ajaran yang mana pembelajaran yang berpihak pada murid ya, dan jangan selalu perhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang mampu model profil. Nah ini inquiry apresiatif, hal yang pada inquiry adalah mengidentifikasi hal baik yang udah baik ya, perlu dijaga. Kemudian yang ada di sekolah, yang telah ada di sekolah, serta mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Kemudian memunculkan strategi dalam mewujudkan perubahan menjadi lebih baik lagi. Nah, diperlukan agar dapat menerapkan inquiry apresiatif adalah dengan metode baca, Bapak Ibu. Apa itu? Nah, baca itu buat pertanyaan, B-nya itu buat pertanyaan utama. Buatlah pertanyaan dari sebelum melakukan suatu penelusuran. Kemudian memberikan ambil pelajaran, memberikan panduan bagaimana pengalaman positif individu maupun kelompok itu dapat dijadikan sebuah pembelajaran. Kemudian G-nya itu adalah gali mimpi, lakukan sedikit narasi yang menggambarkan suatu keadaan yang ideal apabila prakarsa perubahan dapat terwujud dengan baik. Kemudian J-nya ya, J-nya itu apa? Nah ini, jabarkan rencana, melakukan identifikasi serta tindakan atau langkah apa yang harus dan akan dilakukan. Rencananya apa nih kira-kira? Kalau bahasa kita apa rencana tindak lanjut ya? Kalau rencana tindak lanjut itu siapa saja yang terlibat, kemudian apa saja materi yang dibahas, kemudian apa sih kendalanya, kemudian langkah selanjutnya apa untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir adalah A-nya ini apa nih? Atur eksekusi, melakukan transformasi menyeluruh agar sesuatu yang sudah direncanakan dapat menjadi nyata, bukan hanya sebatas rencana saja, ya bisa diaplikasikan. Nah, ini bagian rencana saya ini apa nih? Prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Ini kadang-kadang multi pemahaman, banyak pemahaman. Kok bocah berpikir kritis? Gak boleh dong. Gitu. Tapi itulah harus seperti itu kalau kreatif gitu. Kalau nggak gitu nggak kreatif. Pertanyaannya, mengapa kemampuan berpikir kritis perlu dikembangkan? Jawabannya adalah menentukan pelajaran dapat menemukan kemampuan. Nah, seterusnya. Nah, A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, situasi apa yang bisa saya lihat dalam pembelajaran meningkatkan berpikir kritis? Rata-rata siswa itu apa kira-kira? Pertanyaan. Kemudian apa tindakannya? Menggali pengalaman murid yang mampu berpikir kritis. Gitu ya. Terus apa lagi pertanyaan kedua? Dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, ini gali mimpi. Kemudian apa saja hal baru yang bisa saya lakukan setelah murid rata-rata bisa berpikir kritis. Jadi kalau siswanya ada 30 setidaknya ya rata-rata saja ada 20 orang lah bisa berpikir kritis seperti apa. Pertanyaan pemantik yang kita perlu, kenapa, mengapa dan bagaimana. Oh, di sana ada kecelakaan, kenapa bisa itu? Dan perlu kita yang memberikan pertanyaan pemantik supaya siswa bisa berpikir kritis apa itu. Nah, ini jawaban rencana. Saya langsungin aja, mempelajari ciri anak yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Biasanya kalau anak yang berpikir kritis itu orang yang aktif, anak yang aktif biasanya.
kadang-kadang kita juga sebel ya, terlalu aktif juga. Ini nanya mulu, padahal itu penting sebenarnya. Itu ada potensi. Udah lewat. Lewat banget gitu kan bahasa kita ya. Iya, bener-bener. Nantinya kayak udah sehabis ya. Nah, lu antar eksekusi. Iya. Jadi bahasa dia plastik. Iya. Kadang-kadang lebih cenderung nakal ya bahasanya kita itu nakal. Capek kali Pak. Caper ya. Pelatihan si Adi. Nah, perlu juga itu. Kadang-kadang kita Iya. perlu siswa seperti itu. Iya. Ya. Bisa menggerakkan. Biasanya siswa yang begitu biasanya bisa menggerakkan teman-temannya loh. Jangan salah, kita coba pegang itu aja dia. Kalau kita bisa membuat dia baik, maka temannya juga baik. Biasanya gitu. Bapak Ibu menentukan waktu, menentukan tugas, kemudian banyak juga ya. Luar biasa. Nah, mereka belajar ini. Filosofi mereka belajar adalah ingin menerapkan berbagai materi pendidikan yang lebih esensial dan fleksibel, jangan terlalu kaku Bapak Ibu ya. Kalau terlalu kaku juga anak-anak bosan juga kayak macam saya nih. Ngomong juga begini ya terlalu kaku juga bosan Bapak Ibu kayaknya. Bapak juga. Gitu juga. Nah ini tadi udah ya, kita langsung aja. Next, nah kalimat rumpang Bapak Ibu. Ini pada mohon kiranya pada Bapak Ibu kalimat rumpang ya. Nanti kita bacakan dulu ya kalimat rumpang satu persatu gitu ya. Pertama adalah kita sebagai guru memimpikan murid yang bagaimana sih kan gitu. Nah itu. Ini perlu juga nih kalimat rumpang itu kalimat yang belum sempurna ya perlu disempurnakan gitu. Dan yang kedua adalah kita percaya kita percaya bahwa murid adalah apa gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiganya adalah di sekolah kita mengutamakan apa gitu ya. Murid sekolah kita sadar betul bahwa titik dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat apa yang perlu kita sama-sama lengkapi ya Bapak Ibu sesuai dengan harapan kita. Ya. Nah, salah kan tadi ya. Nah, kalimat rumpang. Ini yang udah disebar. Sebenarnya udah. Sorry ya. Kita lewatin dulu nih. Nanti kita baru bahas ya Bapak Ibu. Foto dulu. Bentar dulu. Saya balikin lagi. Kalimat rumpang yang pertama. Dan Pojokan. bangun ya terus. Ketahuan ya. Bapak Ibu lanjut ya. Kalimat rumpang sebenarnya kemarin udah saya kirim melalui itu ya grup sekolah gitu ya kalimat rumpang tersebut berupa Google Form gitu yang Bapak Ibu sudah buat ini sudah saya tuangkan di dalam ini. Ingat yang pertama adalah kita memimpikan murid yang soleh-soleha berakhlak mulia. Ini harapan kita Bapak Ibu ya. Kemudian baik, sopan dan santun kepada orang tua dan murid. Kemudian pintar, cerdas, kreatif dan inovatif. Ini ada 3 orang nih. Alhamdulillah nih ya. Berharap kita memiliki murid yang pintar, cerdas, kreatif dan inovatif dan bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana mewujudkannya, langkah konkret apa yang perlu kita lakukan dan rencananya seperti apa kira-kira dalam mewujudkan siswa yang pintar, cerdas, kreatif dan inovatif. Nah, dan juga soleha berakhlak mulia. Nah ini semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan, baik sopan dan kepada orang tua dan guru, soleha berakhlak. Nah itu. Kemudian kalimat rumpang yang kedua, kita percaya kalau murid adalah Bapak Ibu telah menjawab memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Nah ini tugas kita Bapak Ibu. Karena masing-masing orang punya potensi yang berbeda, masing-masing siswa punya potensi yang berbeda. Kadang-kadang maaf Bapak Ibu, saya nih ada anak gondrong aja, saya bukan berarti nggak ini ya, nggak tegas gitu ya bahasanya. Bukan berarti saya nggak tegas, karena pada dasarnya gini,
pada saat murid kita gondrong itu bukan suatu ukuran supaya orang itu nggak cerdas atau bebel, bukan. Banyak orang yang gondrong itu bisa saja punya kreativitasnya lebih tinggi daripada orang yang rapi. Tapi bagaimana pendekatannya? Kita sampaikan kepada siswa bahwa, hey, kamu nggak ada masalah gondrong. Tapi membedakan antara anak yang nggak sekolah dengan anak sekolah itu apa ya? Tentu berpenampilan rapi. Jadi dengan cara seperti itu, pendekatan seperti itulah yang diperlukan oleh siswa. Karena kadang kita dengan sangat mudah ambil gunting, kita cukur aja gitu ya, jangan gitu juga. Jadi nggak boleh gitu ya, karena membatasi kreativitas orang atau siswa. Tapi yang perlu adalah kita kembangkan seoptimal mungkin ya, kita gali. Kita percaya murid adalah memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat digali seoptimal mungkin dan semuanya sama. Ini rata-rata semuanya. Anak memiliki karakter dan keunikannya masing-masing, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya di kelas nih ya, saya sendiri secara langsung ketawa gitu. Kalau ada teman yang lain, saya ketawa, saya juga ketawa gitu. Seneng gitu ngeliat siswa kayak gitu. Oh iya, ternyata itulah yang dibutuhkan siswa kita. Gitu. Kemudian kalimat rumpang yang ketiga adalah sekolah kita mengutamakan apa? Pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kadang-kadang kita pendidikan berpihak pada guru. Nah, gitu. Ya. Pendidikan berakhlak mulia, pendidikan karakter, pendidikan berakhlak mulia, ini lebih banyak pendidikan berakhlak mulia, Bapak Ibu menjawab. Nah, murid sekolah kita sadar betul bahwa mendapat pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan minat bakatnya. Kita sadar bahwa mereka datang ke sekolah itu ingin mendapatkan ini loh, pendidikan dan pengajaran yang sesuai. Kadang-kadang ya mungkin kita juga sama-sama yang merefleksi diri kita, dan saya juga merefleksi diri saya sendiri bahwa apa yang saya lakukan ini benar nggak sih yang dibutuhkan siswa? Oh, jangan-jangan siswa nggak butuh dengan ini nih, pelajaran ini gitu. Ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun dan membimbing. Tugas guru adalah nih, menuntun dan membimbing murid, bukan mengajar atau mendidik doang. Tapi biasanya kalau mendidik itu konotasinya kalimat-kalimat itu apa ya? Mendidik itu kalau bagi saya itu lebih keras gitu ya. Konotasinya itu lebih dekat dengan perbuatan yang memaksakan gitu. Tapi usahakan juga sebagai penuntun dan pembimbing murid. Oh, yang diperlukan ini, kita tuntun aja. Yang namanya dituntun itu kan didampingin ya. Beda kalau mendidik itu kan siswa di depan kita, siswa di depan kita gitu. Kalau menuntut kan dituntun ya, sama seperti anak kita jangan sampai jatuh. Karena guru itu kan pendidikan itu seperti kebun ya, di dalam menyemai kebun ya. Tugas kita adalah sebagai petani, siswa itu adalah tanamannya, sekolah itu sebagai tanahnya, ladangnya. Makanya kalau kita kurang bisa memelihara, tentu tanaman tersebut bisa mati, bisa gagal tumbuh dan sebagainya. Iya, makanya perlu dirawat gitu. Kadang-kadang kita maaf nih, perilaku siswa kita begini-begitu, kita udah terserah, kamu udah keluar sana, bahkan kamu berisik di luar sana, di kelas saja, di luar kelas, jangan masuk. Itu bahaya juga. Padahal dia tujuannya adalah ke sekolah itu mendapatkan pendidikan yang sesuai gitu. Dan mudah-mudahan hal demikian tidak terjadi lagi ya. Kemudian pembelajaran nih, ini saya garis bawahi ini nih, pembelajaran yang memanusiakan manusia. Baik sebagai murid maupun sebagai anggota masyarakat, ini aset kita Bapak Ibu ya. Maaf, saya keras dulu Bapak Ibu, maaf. Saya terkenal di SMP 1, saya terkenal di SMA. Bukan saya berarti seorang guru itu bertolak belakang. Karena pada dasarnya saya sudah mempelajari NLP, ilmu jiwa. Ilmu jiwa itu bahwa setiap manusia itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Terkadang mereka, maaf nih dalam tanda kutip, menganggap saya sebagai lawan, padahal nggak gitu juga. Ini sesuai harapan dari profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar.
saya sudah mempelajari ini sejauh sebelumnya, dan alhamdulillah tenaga guru CGP lolos Pak, alhamdulillah gitu. Karena sesuai dengan harapan saya. Saya berharap pendidikan ke depan itu seperti itu Pak. Saya harapkan itu. Dan dengan adanya pendidikan guru penggerak itu sesuai harapan saya. Oh ternyata dikabul ini sama Allah. Nah kemudian dapat menuntun pembimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Dan ini tugas kita. Saya selamatkan dia. Oh jangan sampai di kelas di sekolah itu menjadi mencetak orang yang keras dan kasar. Kenapa terjadi tawuran? Oh ternyata setelah maaf nih saya jadi curhat sedikit Bapak Ibu. Saya pernah di SMA 116 bulan saya di sana. Saya di pos, saya cermati hari Senin waktu itu saya sengaja. Ternyata ada anak yang ketinggalan upacara. Setelah upacara mereka harus skor jam ya, skor jam. Padahal itu nggak boleh. Itu udah semi militer, nggak boleh juga. Nah terus kalau memang itu dilakukan sebagai konsekuensi ya, bicara konsekuensi ya. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu apabila misalkan siswa kita kan ada yang robek, dia mengganti buku, itu konsekuensi. Nah kalau hukuman itu memberikan hukuman itu tidak sesuai apa yang diperbuatnya, itu sebetulnya yang salahnya apa, sanksinya apa, itu beda. Misalkan dia ketinggalan upacara, dia suruh pulang, nggak nyambung gitu, itu sebetulnya hukuman. Beda dengan konsekuensi. Kalau misalnya dia nggak menulis, jangan juga nulis satu bab gitu yang kayak di kasus di Twitter atau apa itu biasanya. Nah Bapak Ibu, dan mudah-mudahan sekarang juga kemarin saya pada saat siswa nggak mau jadi petugas, saya hitung 9, 8 dan gitu. Nggak mau push up support jam. Sebenarnya nggak tujuan untuk menghukum, tapi tujuannya untuk memberikan motivasi dan juga peka terhadap teman. Saya harus punya tanggung jawab nih, biarin saya yang maju gitu. Tujuan saya seperti itu. Kemudian apalagi Bapak Ibu menuntun udah ya, memberikan tuntunan sesuai tuntunan, memberikan sama ya rata-rata Bapak Ibu. Kalimat rumpang yang keenam adalah kita dan warga di sekolah paham bahwa tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan yang dimiliki oleh peserta didik. Karena setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Kadang-kadang pengennya sempurna. Saya pernah ngajarin orang yang punya berkebutuhan khusus waktu kelas berapa ya lupa. Saya bingung, ngajar pakai gimana ya? Pendengarannya kurang. Bingung saya gimana? Saya begini ikut ya. Ribet juga waktu itu saya. Ya gitulah. Pernah ya. Nah, setiap anak melakukan pembelajaran sesuai dengan karakter siswa dapat tumbuh kembang semaksimal mungkin ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ucapkan itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bapak Ibu, kenapa tidak ada itu? Karena memang sebelumnya sudah di-share gitu ya, di-share form GF mengenai kalimat rumpang tadi. Itu saja mungkin kita bisa sama-sama simpulkan bahwa kita sebagai guru atau pendidik tentu punya harapan banyak untuk dapat mencetak generasi-generasi yang sesuai harapan kita semua. Itu saja, dengan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih Pak Junaidi telah memaparkan tentang visi bergerak dan rasa perubahan yang ingin